既然来了，何必？是古族神品血脉，感官竟敏锐到这里，不愧是神品血脉的拥有。魂牙。我的任务只是中计了，造化掌！敢对萧炎哥哥动手？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-152. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya seluruh orang yang berada di klan Gu dibuat kaget dengan garis keturunannya Sun Er yang ternyata memiliki tingkatan ke-10 dari garis keturunan Dodi klan Gu mereka, yang hal ini merupakan hal yang langka, bahkan selama ribuan tahun belum ada yang muncul, dan Sun Er telah berhasil memilikinya. Dan setelahnya Sun Er mendapatkan tanda simbol warna-warni, dan setelahnya Sun Er juga menghadapi para penetua dari klan Gu untuk mengambil hak untuk Shoyan, yaitu pergi ke wilayah makam Tianmo, yang singkatnya Sun Er berhasil mendapatkan izin tersebut. Dan setelahnya Shoyan juga bertemu dengan ayahnya Sun Er, yang ayahnya Sun Er ingin mendapatkan pecahan batu giok Dodi yang dimiliki oleh Shoyan, tetapi Shoyan tidak memberikannya karena batu itu juga merupakan kompas bagi Shoyan untuk menemukan keberadaan ayahnya. Dan singkatnya hari untuk mereka menjelajahi pemakaman Tianmu telah dimulai, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang telah sampai di lokasi dari pemakaman Tianmo, yang di sana Shoyan merasakan kalau lokasi ini memiliki aura kekuatan yang berbeda dengan dunia kuno, dan juga setelahnya tampak adanya makhluk energi yang di sana langsung dihancurkan oleh Sun Er, dan Sun Er mengambil inti kristal energi dari makhluk energi tersebut. 在天幕中的王者发动攻击，行动。第二层会，夏阳哥哥，这是。 Dan Sun Er memberitahu kalau kristal energi ini dapat memberikan peningkatan kekuatan bagi mereka, dan di sana Shoyan mencobanya, dan setelah memecahkan kristal energi itu Shoyan merasakan adanya kekuatan yang alami. Sun Er juga memberitahu mereka sekarang baru memasuki wilayah pertama, dan jika mereka memasuki wilayah selanjutnya, wilayah kedua dan juga wilayah ketiga, mereka akan berhadapan dengan makhluk energi yang lebih kuat, tetapi juga memiliki kristal energi yang jauh lebih berkualitas juga. Untuk tingkatan pertama ini, makhluk energi yang menghuni tingkatan pertama merupakan makhluk energi yang lemah-lemah saja. Mereka bergerak sesuai dengan naluri mereka. Mereka tidak memiliki kecerdasan jadi seperti binatang. Tetapi setelah naik ke tingkatan selanjutnya, maka mereka akan bertemu dengan makhluk energi yang lebih kuat, bahkan memiliki kecerdasan mereka sendiri. Tetapi Sun Er mengajak kepada Shoyan untuk melakukan pengumpulan kristal energi di wilayah pertama ini terlebih dahulu. Dan juga Sun Er membuat permainan untuk Shoyan, yaitu mereka berdua berlomba siapa yang bisa mendapatkan kristal energi yang lebih banyak. Shoyan yang mendengar tawaran itu tertarik dengan perlombaan tersebut, tetapi tak lama kemudian di belakang terlihat adanya Hunya dan juga Hunli yang dari belakang mengikuti Shoyan dan juga Sun Er, yang mereka berdua memiliki niatan jahat. Singkat cerita, Shoyan bersama dengan Sun Er telah menghabisi banyak waktu di tingkatan pertama dari wilayah tersebut dan telah mengumpulkan banyak kristal energi, dan karena menganggap tingkatan pertama ini tidak ada tantangannya bagi mereka berdua, Shoyan ingin mengajak Sun Er untuk lanjut ke tingkatan kedua. Sun Er menerima ajakan tersebut, tetapi Sun Er menyarankan kepada Shoyan untuk sebelum mereka naik ke tingkatan kedua, Shoyan menyerap terlebih dahulu kristal energi mereka agar Shoyan menerobos ke ranah Dozun bintang 6. Shoyan setuju dengan saran dari Sun Er, yang lalu pun Shoyan mulai melakukan penyerapan pada kristal energi tersebut, dan di sini Sun Er akan menjaga Shoyan. 既然来了，何必？
Tetapi di saat proses penyerapannya Shoyan, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari Hunya dan juga Hunli yang telah lama mencari kesempatan untuk bisa menghajar Shoyan dan juga Sun Er. Hunya bersama dengan Hunli pun langsung melakukan penyerangan kepada Sun Er yang sendirian, yang karena Shoyan masih melakukan proses untuk menerobos Dozun bintang 6. Pertarungan di antara mereka dimulai, yang dalam pertarungan tersebut Sun Er mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Hunya dan juga Hunli. Untungnya serangan bertubi-tubi tersebut dapat dihentikan oleh Sun Er dengan menggunakan senjatanya dan juga api emasnya Sun Er. Hunya. Yang hal ini membuat Hunya bersama dengan Hunli sama sekali tidak bisa untuk menyentuh Sun Er. Mereka mengakui kalau kekuatan dari Sun Er memang layak untuk mendapatkan peringkat ke-10 dari garis keturunan Dodi klan Gu mereka. Setelahnya Sun Er mengatakan kepada Hunya dan juga Hunli untuk mereka berdua berhenti melakukan tindakan mereka. Tetapi Hunya dan juga Hunli, mereka berdua masih belum menyerah, dan di sini Hunya dan juga Hunli melakukan bisik-bisik, yaitu Hunya menyuruh kepada Hunli untuk berfokus menyerang Shoyan, sedangkan Hunli akan mengalihkan perhatiannya Sun Er. Hunli menerima rencana tersebut, yang lalu pun mereka berdua mengeluarkan bayangan jahat dari kekuatan mereka dengan muncul sosok raksasa besar yang mencoba untuk mengalihkan perhatiannya Sun Er. Sun Er terpancing dengan makhluk jahat tersebut, yang lalunya pun Sun Er menggunakan kemampuan dari api emasnya untuk menghadapi makhluk jahat tersebut, yang api emasnya Sun Er menjadi seperti kupu-kupu, yang lalu apinya melilit makhluk raksasa tersebut, yang pada akhirnya makhluk raksasa itu dapat dihancurkan oleh Sun Er. Tetapi Hunya mengatakan bahwasannya serangannya hanya untuk mengalihkan perhatian Sun Er, dan lalu pun tiba-tiba saja Hunli muncul di belakang Sun Er untuk menyerang ke arah Shoyan, yang Shoyan masih berada dalam prosesnya untuk menerobos Dozun bintang 6. Tetapi Sun Er sendiri tidak khawatir kepada Shoyan karena Sun Er yakin Shoyan akan bisa menghadapinya. Dan benar saja, setelahnya Shoyan terbangun dan ia langsung melakukan serangan kepada Hunli, yaitu menggunakan teknik Dao tingkatan Tian, yaitu teknik telapak tangan lubang hitam, yang serangan tersebut pun dilepaskan ke arah dari Hunli, mengakibatkan Hunli langsung terpental. Tidak berhenti sampai di sana, Sun Er langsung mengejar ke arah Hunli, menyerang Hunli kembali dengan serangan api emasnya, yang serangan itu mengenai tangannya Hunli. Hunli kembali ke tempatnya Hunya, dan di sana Hunya menyarankan kepada Hunli untuk memotong tangannya untuk tubuh lainnya Hunli tidak terbakar oleh apinya Sun Er. Hunli mematuhi perintah Hunya dan ia memotong tangannya. Dan setelah itu Hunya bersama dengan Hunli mereka langsung kabur dari sana karena situasi yang sudah tidak mendukung lagi. Setelahnya Sun Er kembali ke tempatnya Shoyan. Sun Er bertanya mengenai kondisinya Shoyan. Shoyan menjawab ia baik-baik saja, tetapi cukup kelelahan karena penggunaan teknik Dao tingkatan Tiannya, yang kekuatan dari Dozun bintang 6-nya Shoyan masih belum stabil untuk menggunakan teknik Dao tingkatan Tian tersebut. Dan Shoyan yakin jika dirinya beristirahat maka dirinya akan kembali pulih. Tetapi Shoyan sedikit khawatir dengan Hunya dan juga Hunli, yang mereka berdua sepertinya tidak akan menyerah, apalagi mereka berdua merupakan Dozun bintang 8. Tetapi bagi Sun Er, jika mereka bisa mengalahkan Hunya dan juga Hunli, mendapatkan sumber daya mereka, maka itu akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahkan bisa untuk mencapai ranah doseng. Singkat cerita, Shoyan bersama dengan Sun Er telah memasuki tingkatan kedua dari dunia tersebut, yang setelah mereka memasuki tingkatan kedua, di sana mereka langsung disambut oleh para makhluk energi yang berada di tingkatan kedua. Dan di sini Shoyan bersama Sun Er menyadari kalau ini merupakan ulah dari Hunya dan juga Hunli yang telah menarik perhatian para makhluk energi untuk mengepung dirinya bersama dengan Sun Er. Sedangkan di tempat lain, yaitu Hunya dan juga Hunli, tampak di sini Hunli masih mencoba untuk memulihkan tangannya akibat sebelumnya telah terpotong. Dan di sini mereka masih membuat rencana untuk bisa menghabisi Shoyan dan juga Sun Er, tetapi mereka juga harus berhati-hati dengan keluarga Gu lainnya termasuk Gu Qingyang. Kembali kepada Shoyan dan juga Sun Er, mereka telah menghadapi para makhluk energi yang sebelumnya
sebelumnya telah mengepung mereka, dan di sini mereka berdua berniat untuk melanjutkan perjalanan ke lantai ketiga. Tetapi di sini juga mereka merasakan keberadaan dari Hunya dan juga Hunli, dan Xiaoyan ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pelajaran kepada Hunya dan juga Hunli. Menganggap mereka berdua telah memulai permainan, maka mereka juga harus menyelesaikan permainan tersebut. Lalu pun Xiaoyan bersama dengan Sun Er pergi ke tempat lokasi keberadaan dari Hunya dan juga Hunli, yang setelah mereka sampai di sana, mereka merasakan adanya jejak kekuatan seperti ranah dari Dozun bintang 8, tetapi di sana mereka tidak menemukan keberadaan Hunya dan juga Hunli. Hal ini membuat Xiaoyan merasa kebingungan dan juga heran kenapa Hunya dan juga Hunli tiba-tiba saja menghilang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya serangan kapal raksasa, yang serangan kapal tersebut berasal dari makhluk energi, yang makhluk energi tersebut berada di ranah Dozun bintang 9. Yang hal ini pun membuat Xiaoyan merasa puas karena pada akhirnya mereka bisa menemukan inti energi tingkatan ke-9 untuk diberikan kepada Sun Er. Karena dari awal mereka memasuki wilayah ini, mereka belum menemukan Dozun bintang 9 dan Sun Er hanya mengincar kristal energi tingkatan ke-9 saja, karena itu merupakan kristal yang cocok bagi tubuhnya Sun Er. Dan karena Sun Er sebelumnya telah banyak membantu Xiaoyan, di sini Xiaoyan ingin membalas kebaikan Sun Er, yaitu dengan akan mengalahkan makhluk Dozun bintang 9 ini dan memberikan kristal tingkatan ke-9 kepada Sun Er. Dan makhluk energi Dozun bintang 9 ini telah memiliki kecerdasannya sendiri, bahkan bisa berbicara kepada Xiaoyan dan juga Sun Er, yang dimana ia marah karena mereka berdua telah memasuki kawasannya. Lalu pun makhluk Dozun bintang 9 tersebut menyerang ke arah mereka dan Xiaoyan menghadapinya. Secara bersamaan juga ternyata Sun Er masih membantu Xiaoyan. Dan dalam pertarungan tersebut, Xiaoyan dan juga Sun Er menyadari kalau makhluk Dozun bintang 9 ini memiliki emosi yang tidak stabil, membuat gaya bertarungnya seperti gaya bertarung yang brutal. Jadinya Sun Er menyarankan untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Xiaoyan setuju dengan hal tersebut. Lalu pun Xiaoyan menyerang makhluk tersebut menggunakan pedang beratnya dengan dilapisi kekuatan apinya Xiaoyan, dan setelahnya dibantu oleh Sun Er dengan senjata tombaknya yang mampu untuk menembus tubuh makhluk tersebut, yang membuat makhluk Dozun bintang 9 itu langsung lenyap. Dan Sun Er pun mendapatkan kristal tingkatan ke-9 untuknya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Hunli yang muncul menyerang langsung ke arah Xiaoyan, yang serangan itu menembus tubuhnya Xiaoyan. Hal ini pun membuat Hunli merasa puas karena akhirnya ia bisa menewaskan Xiaoyan. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja tubuhnya Xiaoyan langsung hilang menjadi pecahan energi guntur, yang ternyata itu merupakan bayangan tubuh gunturnya Xiaoyan. Dan juga setelahnya Sun Er mengatakan bahwasannya rencana dari Hunya dan juga Hunli ternyata telah dibaca oleh mereka, karena bagi Sun Er dan juga Xiaoyan cukup sulit untuk mereka bisa menemukan makhluk Dozun bintang 9 di wilayah ini. Tetapi makhluk ini tiba-tiba saja ada di tempat yang telah disinggahi oleh Hunli dan juga Hunya, yang sudah bisa disimpulkan bahwasannya ini merupakan jebakan. Dan tentunya tebakan tersebut benar, yang membuat Xiaoyan bisa mempersiapkan diri dengan tipuan berupa tubuh gunturnya. Dan setelahnya pun pertarungan di antara mereka akan kembali berlanjut, dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan pertarungan kembali antara Xiaoyan bersama dengan Sun Er yang akan melawan Hunya dan juga Hunli. Yang dalam pertarungan tersebut, Hunya tetap bertarung melawan Sun Er, sedangkan Xiaoyan berhadapan melawan Hunli. Yang dalam pertarungan tersebut, tanpa Hunli memiliki peningkatan kekuatan karena ia mengaktifkan simbol dari keluarga Hun, membuat peningkatan kepada Hunli dari Dozun bintang 8 menjadi Dozun bintang 9. Dan Xiaoyan akan berhadapan melawan Hunli, dan di tengah pertarungan itu nantinya Xiaoyan akan secara tidak sengaja mengaktifkan simbol dari keluarga Xiaonya juga, yang kemunculan pertama ini tidak akan terlalu disadari oleh Xiaoyan, tetapi akan disadari oleh Hunli. Dan setelahnya Xiaoyan melanjutkan perjalanan bersama dengan Sun Er, yang nantinya mereka akan bertemu dengan rombongan lainnya untuk menuju ke tempat lokasi ketiga. Tetapi lokasi ketiga ini akan ditutup oleh dinding yang sangat besar, dan di sini nanti
nantinya Shoyan akan memimpin mereka semua untuk menjebol tembok tersebut dengan kekuatan api mereka. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang gak baik ataupun gak guna silakan dibuang saja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 既然来了，何必？是古族神品血脉，感官竟敏锐到这里，不愧是神品血脉的拥有。